julep, 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 Halo sahabat suara, kali ini aku Aryo Hub lagi di Ngorbit Performance. Aku akan membawakan single terbaruku judulnya Cinta. Cinta itu berbicara tentang ketulusan, bukan sebuah paksaan. Cinta, sudah seringkah kau melara yang membuatmu berubah? Bisakah engkau bicara? Cinta, kini bukan cintaku lagi, karena semua telah berbeda. Meski aku masih cinta. Aku tak ingin terpaksa bila cinta tak lagi hangat terasa. Cinta, adakah cinta yang lain yang telah memberi rasa bahagia? Meskipun hatiku kan terluka. Cinta, kini bukan cintaku lagi, karena semua telah berbeda. Meski aku masih cinta. Cinta, apakah kau telah terluka karena aku kau kecewa? Atau cinta telah berubah? Cinta, aku tak ingin terpaksa bila cinta tak lagi hangat terasa. Cinta, adakah cinta yang lain yang telah memberi rasa bahagia? Cinta, aku tak ingin terpaksa bila cinta tak lagi hangat terasa. Oh, cinta, ku biarkan engkau cinta, terbanglah bebas kemana kau suka. Meskipun hatiku kan terluka, meskipun cintaku tak berubah, meskipun kita harus berpisah. Halo sahabat suara, aku Aryo Hub. Aku akan membawakan sebuah lagu ciptaan dari Andi Irianto dan Munti Tiwa yang berjudul Sepenuh Hati. Ketika renungkan arti hidup di malam hari ini, ku rasa jalan tak berujung, laut tak bertepi, gunung tak terdaki. Desak di
dadaku semakin berat. Saat itu kau hadir, berdiri menanti di sini, berharap pintuku terbuka. Kau ajarku, kau telah bukakan mata agar ku mengerti, bukan matahari bila tak menyinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati. Dan kini aku pun telah mengerti, bukan matahari bila tak menyinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati. Bukan matahari bila tak menyinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati. Halo, gua Aryo Wahab, sekarang lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Lagi sibuk promo. Oke, sekarang aku lagi mengeluarkan single yang baru per 31 Januari kemarin. Judul lagunya Cinta. Itu diciptakan oleh aku sendiri sama Bongki sama Uji, kita bertiga, dan kita keluarkan di tahun 2025 ini setelah 2017 terakhir ngeluarin single. Kalau dibilang lama, ya emang lumayan lama, cuman karena emang ada beberapa hal yang harus ibaratnya dibenerin lah, gitu loh. Karena aku ngerasa pengen banget ngeluarin single Cinta ini karena emang aku sayang banget lagu ini yang aku udah buat dari tahun 2005. Pengen lagu ini terawat dengan baik dan bisa dibesarkan dengan baik. Akhirnya aku ingin mencari paling nggak satu rumah buat single ini gitu. Setelah 2017 itu ngeluarin single yang kita nggak jadi apa-apa, cuman rilis habis itu nggak ngapa-ngapain gitu. Yang akhirnya bisa bekerja sama My Music. Dan akhirnya mengeluarkan single dan benar dan tepat sekali, maksudnya rencanaku untuk bisa mendapatkan rumah dari single Cinta ini karena setelah ditangani oleh My Music, single ini benar-benar akhirnya menjadi single yang bisa dinikmati sama banyak orang gitu. Jadi nggak hanya rilis biasa doang karena My Music itu benar-benar mengeluarkan ide, konsep, konten agar supaya bisa lagu Cinta ini lebih tersebar luas dan bisa dinikmati sama semua orang. Pembuatan video klip Cinta, ya ini disutradarai oleh Bagus Tresna. Kebetulan dia teman lamaku, dia di OP Film, udah pernah kerjasama juga. Dan dia punya istilahnya pengertian sendiri terhadap lagu Cinta ini. Dan aku sebenarnya emang benar-benar membebaskan kepada dia untuk membuat angle yang beda biar lebih luas. Kalau dari angle aku kan seperti ini, kalau dia seperti apa. Nah akhirnya
aku setuju dengan angle-nya dia karena itu bisa menjadi sebuah kayak short movie lah video klipnya gitu kan. Karena ceritanya bagus, terus ada plot twist-nya dan teman-teman juga bisa menyaksikan di YouTube channelnya My Music sekarang karena kalau diceritain sangat spoiler ya. Dan prosesnya sangat fun sekali. Kita di coffee shop dan di situ aku dibantu sama salah satu aktris favoritku, Raihanun. Dan itu pertama kali kita bekerja sama juga karena ketika My Music bilang bahwa yuk nanti pokoknya kita nggak pakai model cowok ya Ariyo Wahab langsung gitu. Wah berarti pasangannya aku ngerasa kayaknya karena dengan cerita yang dibuat sama si Bagus ini karena emang kayak film, kayaknya pasangannya nggak cukup kalau hanya seorang model klip gitu loh. Bener-bener harus aktris karena ada istilahnya cerita atau ekspresi detail yang sangat penting yang bisa hanya dilakukan oleh aktor gitu loh. Jadi ibaratnya aku main film sama Raihanun nih dan akhirnya pas kita ngeliat hasilnya itu sangat ya aku puas, sangat maksudnya deliver sekali gitu dengan cerita seperti itu dan aku akhirnya bisa mengerti dari makna cinta dari ceritanya si Bagus itu sendiri dan dari video klip cinta ini. Produksi film maksudnya, oke. Produksi film itu masih ibaratnya ini masih istilahnya masih tahap awal. Kita masih mencari orang-orang atau teman-teman yang bisa diajak kerjasama gitu loh. Kalau secara deck itu udah ada gitu loh. Karena aku pengen membuat satu film yang menjadi satu produk. Ibaratnya nih cerita nih Ariyo Wahab banget gitu loh. Jadi ya sama ketika aku mengeluarkan single Cinta ini, aku nggak mau Cinta ini hanya liris, hanya sebuah lagu yang udah rilis aja gitu. Jadi nggak mau seperti itu. Jadi benar-benar harus dipikirkan dengan matang-matang ya kan. Siapa yang harus diajak kerjasama, ini rumahnya nanti lagu ini apa, dan kalau film ini PH-nya di mana, PH sendiri atau segala macam, dan ceritanya harus kita bangun seperti apa. Karena aku pengen ketika menciptakan satu karya itu benar-benar panjang dan bisa digunakan sebagai satu produk, entah itu menjadi dari lagu bisa menjadi film, terus dari film juga bisa menjadi inspirasi jadi lagu atau segala macam, atau jadi panggung teaternya. Itu yang aku pikirkan. Jadi benar-benar memikirkan investasi ke depan. Nah, jadi kalau kita ngomongin yang tadi lagi, jadi aku benar-benar paralel aja. Aku mengerjakan semuanya karena aku happy dengan kerjaan dua ini kan. Jadi semangatnya ada terus gitu loh. Apalagi ngeluarin single, aku ngerasa seperti kayak penyanyi yang terlahir kembali setelah lama tertidur. Ya akhirnya punya semangat baru lagi, terus ya udah akhirnya ya udah kita jalanin ya. Alhamdulillah kita waktunya masih kita bagi kok, masih bisa kita manage. Ya sebenarnya gini, kalau membuat musik itu sebenarnya bagi kita tuh tantangannya ya emang ada. Cuman karena kita suka dan bahagia dan emang profesi kita untuk melakukannya seperti itu, jadi kita semacam tantangannya itu justru menjadi ibaratnya jadi semangat bagi kita. Gimana caranya kita membuat lagu yang harmoninya tuh enak didengar, bukan hanya kita doang gitu loh, bisa deliver ke orang gitu loh. Nah itu, cuman masalah karya itu kan ya itu bisa kita create ya. Cuman satu yang harus benar-benar kita fokusin yaitu konsisten gitu loh untuk membuat karya. Nah itu yang benar-benar ibaratnya sekarang aku lagi prioritaskan, karena kalau menciptakan karya kita bisa aja buat lagu kapan dengan teman, kolaborasi sama siapa segala macam, bikin lagu yang genrenya apa bisa. Cuman masalah konsisten sama kita bisa memahami apa yang lagi ibaratnya di zaman sekarang itu kayak kita harus membuat segala macam, harus adjust lah. Walaupun aku penyanyi lama, dengan kondisi sekarang dengan teknologi yang sangat cepat sekali, sosmed segala macam, ya otomatis sekarang kita benar-benar harus promonya harus ada konsep, harus ada konten gitu loh. Jadi itu sih yang tantangannya lebih ke situ untuk musisi-musisi zaman dulu ya. Kadang-kadang kan ada orang, gue nggak mau ngikutin bikin konten segala macem. Ya itu resiko akan ketinggalan zaman. Kalau aku sih selama itu nyaman dan selama konten itu masih bisa kejaga terhadap karakternya Ariyo Wahab, wah ini Ariyo Wahab banget kan, itu bisa kita create sendiri kan, itu nggak masalah gitu.
Jadi justru kalau menurut aku tantangannya lebih di situ. Kalau karya kita bisa buat, cuman untuk proses kita bisa membesarkan karya ini mengikuti zaman dengan sistem kita yang zaman dulu beda banget, itu yang akan menjadi tantangan. Dan menurut aku itu yang sangat menarik. Aku ikut happy, ikut bahagia banget karena biar gimana ini lagu pernah ada di zamanku gitu loh. Aku pernah menyanyikan lagu ini dengan versi awalnya kan. Cuman kalau masalah izin, sebenarnya dia nggak perlu izin ke aku karena kan itu lagunya Andi Rianto, ciptanya dari Andi Rianto. Jadi emang Andi Rianto punya konsep untuk bisa meremajakan lagu ini gitu loh, biar lebih panjang. Dan zaman dulu kan belum ada digital platform, jadi emang lagu ini nggak ada di Spotify dan segala macam karena emang belum ada, masih zaman CD zaman dulu kan. Jadi aku bahagia karena akhirnya lagu ini bisa dinyanyikan lagi, dan dengan itu akhirnya teman-teman juga banyak yang ngelihat, oh dulu pernah dinyanyiin sama Ariyo Wahab, akhirnya banyak yang ngedenger lagi, dan ya masing-masing akhirnya bisa suka dengan versinya masing-masing gitu loh. Jadi karena emang beda kan, zaman dulu emang musiknya beda, zaman sekarang beda. Jadi ya pilihan bagi teman-teman aja. Cuman kalau ditanya ya aku happy banget ketika lagu ini bisa dipanjangin atau diremajakan sama Ronny Parolian. Beda. Zamannya juga beda. Akunya juga beda. Pengalamanku beda. Terus semuanya akhirnya beda aja deh. Aku kan penyanyi itu kan menyanyikan pakai rasa ya. Jadi rasa yang aku rasakan ketika nyanyi sepenuh hati sama Cinta ini beda, secara lirik juga beda, aransemen beda, yang nyiptain juga beda. Jadi cuman masing-masing itu saling menopang akhirnya, karena biar gimana aku pernah di sejarahnya sepenuh hati itu juga, dan aku ketika manggung juga masih bisa membawakan lagu itu. Jadi menurut aku sih ini bisa menjadi keuntunganku juga untuk manggung, bisa membawakan lagu Cinta, lagu sepenuh hati, jadi akan lebih variasi lagi gitu untuk bisa manggung dan dinikmati sama penonton. Berkembang banget, berkembang karena kan teknologi sekarang kan sangat cepat sekali ya semuanya, dan zaman dulu kan kita buat musik itu ya benar-benar perlu satu label ya kan. Jadi kalau seandainya kita nggak masuk label, kita nggak bisa buat musik, nggak bisa buat album. Kalau sekarang kan bisa semua, cuman plus minus. Kalau sekarang tuh karena emang semuanya bisa di home studio, langsung masukin ke digital streaming platform, nggak perlu label, buat klip sendiri segala macam, itu oke. Tapi akhirnya persaingannya sangat kuat gitu loh, sangat banyak. Alhasil sekarang lagu itu bisa setiap 2 bulan, habis itu ada lagi yang baru lagi, ada yang baru. Kalau zaman dulu kan bener-bener semuanya proses dilewatin gitu kan, jadi nggak mudah untuk membuat album. Itu ada proses kayak ibaratnya kayak diseleksi lah sama label lah, jadi seperti itu. Nah plus minus, cuman menurut aku sih sekarang udah bagus maju, karena kenapa? Karena udah bisa sendiri. Cuman yang perlu diperhatikan adalah gimana caranya kita tetap berproses untuk membuat lagu gitu loh. Kayak tadi aku cerita, tetap harus ada workshopnya. Workshopnya tuh bener-bener, kalau gaya lama diikutin lebih bagus sih. Ketemu di studio, terus ngomongin detail musiknya, detail liriknya, ini penyanyi, arah karakter seperti apa, itu workshop kan yang akhirnya ntar kita produksinya bisa menghasilkan sesuatu yang apa kita pelajarin di workshop itu sendiri. Dan menurut aku ketika sebuah lagu dilakukan dengan proses yang sangat effort dan intens, itu akan berpengaruh kepada karyanya itu sendiri, yang akan membuat menjadi berbobot lah karyanya gitu. Dibanding kalau seandainya kita instan, apa-apa udah cepet langsung kirim data segala macam, langsung tag langsung segala macam gitu. Jadi proses itu nggak pernah mengingkari hasil lah. Ketika kita buat instan ya hasilnya instan gitu loh ya kan. Ketika kita buat dengan proses yang oke, yang benar, ya akhirnya bobotnya juga karya ini ada. Ya itu pilihan. Aku sih suka sama, kalau zaman dulu tuh aku sebenarnya suka sama kayak musisi Mas Faris RM, terus Mas Ed Syarani kalau rock,
Ya kan zaman dulu kolaborasi seperti itu. Cuman kalau yang sekarang itu kayaknya aku suka karena aku sangat menikmati apa ya musik-musiknya si Hindia. Kalau yang zaman sekarang secara lirik juga dia bagus untuk penyampaian message-nya dan menurut aku itu bagus sih untuk bisa diterima sama anak-anak zaman sekarang karena ada pesan moral yang bisa disampaikan ke situ kan. Jadi bukan hanya memainkan musik karena Hindia itu pas aku nonton juga mereka punya konsep sendiri kalau manggung dengan konsep dan seperti itu yang akhirnya bisa membuat satu panggung itu berkesan setiap nonton Hindia gitu kan. Akhirnya bisa menjadi omongan itu. Aku sangat apresiasi terhadap musisi-musisi yang seperti itu. Ada dong. Karena ya aku harus konsisten. Ini bagian dari tanggung jawabku yang udah aku mulai. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oke, buat teman-teman jangan lupa dengerin lagu Cinta di seluruh digital streaming platform dan nonton video klipnya juga di YouTube channelnya My Music. Oke, semuanya biar kalian balance, bisa dengar audionya, bisa nonton visualnya. Oke, jangan lupa dengarkan lagu Cinta Ari Wahab. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Julep, pop 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 julep, pop 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 julep, pop 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 pop. Woo! Pop julep, pop julep.